أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kita bisa bangun pagi, berangkat sholat subuh, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu zikir setelah sholat subuh, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu masih beribadah kepada Allah dengan hati yang lapang, dengan dada yang dipenuhi dengan keimanan, semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahi laulallah," demi Allah, kalaulah bukan nikmat dari Allah, kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mahtadaina, kita enggak akan mampu mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah limpahkan sedemikian banyaknya kepada kita, dari bangun tidur sampai sekarang ini, hendaknya kita ekspresikan dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 10 hari lagi Allah Azza wa Jalla akan sampaikan kita di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berpuasa supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Menjadi hamba Allah yang bertakwa sesungguhnya hanya ketika bulan Ramadan? Kalau bukan sejak bulan Sya'ban, kalau bukan sejak bulan Rajab, tidak kita persiapkan dengan baik diri kita menyambut bulan Ramadan, hampir-hampir mustahil diri kita siap untuk beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya
dengan sebaik-baiknya nanti di bulan Ramadan. Seberapa baik kita di bulan Ramadan ditentukan dari seberapa baik persiapan kita di bulan-bulan sebelumnya. Jenengan kalau misalnya mau safar, mau bepergian jauh dengan keluarga, hendak rekreasi ke sebuah tempat, sebuah kota, maka berhasilnya rekreasi di kota tadi ditentukan seberapa baik persiapan jenengan. Jenengan mau berangkat ke Yogyakarta dari Jember. Nah, di Yogyakarta jenengan jelas kegiatannya kalau sudah direncanakan dengan baik sedari sekarang. Nggak mungkin tiba-tiba jenengan berangkat pagi ini langsung bismillah berangkat langsung ke Jogja, tiket belum beli, persiapan di rekening uang nggak ada, bekal nggak ada, nggak dipersiapkan apa-apa. Kira-kira bakal berhasil atau enggak ke Jogjanya? Kemungkinan boten. Kenapa? Karena nggak ada persiapan yang baik untuk menghadapi apa yang kita inginkan. Nah, kita ini pengen menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa di bulan Ramadan, tapi ternyata di bulan-bulan sebelumnya tidak dipersiapkan dengan baik. Pengen khatam di bulan Ramadan, sebulan 2 kali membaca Al-Quran, Masya Allah, tujuan yang mulia. Tapi bulan Sya'ban santai, habiskan hari-hari dengan tidak membaca Al-Quran. Pengen puasanya bernilai di bulan Ramadan, gak lemas, tapi di bulan-bulan sebelumnya gak terbiasa dengan puasa. Pengen sholat malam, sholat tarawih, saya pengen nyari Ustaz, yang semalam itu 10 juz. Tapi apa? Tapi bulan-bulan yang lainnya, bulan-bulan sebelumnya, sholat malam 1 rakaat pun untuk sholat witir gak dikerjakan. Maka hampir mustahil persiapan nanti di bulan Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa, itu hampir mustahil. Tapi bukan tidak mungkin, hanya saja hampir mustahil. Karena tidaklah sesuatu tadi terjadi kecuali ketika kita menempuh sebab-sebab syar'i terhadapnya. Jadi kalau kita pengen ibadah kita di bulan Ramadan atau kita menjadi hamba Allah yang terbaik di bulan Ramadan, maka sedari sekarang kita persiapkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kalau qadarullah ma syafa'al kita enggak sampai di bulan Ramadan, maka kita sudah menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini jangan sampai kita jadikan wadah kita hanya menjadi hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan saja. Hilang bulan Ramadan, hilang pula ketakwaan kita. Hilang kesempatan beribadah di bulan Ramadan, hilang pula hilang pula keimanan kita. Maka jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang demikian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63 hingga beberapa ayat setelahnya tentang karakteristik hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang pertama yang Allah sebutkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah Azza wa Jalla, hamba Allah Ar-Rahman, hamba Allah Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi haunan, dalam kondisi mutawadi', yaitu merendahkan diri di hadapan Allah, rendah hati, tidak kelihatan sombong. Karena orang yang sombong itu kelihatan dari cara berjalannya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengibaratkan orang-orang beriman adalah orang-orang yang tidak sombong, yang tidak berjalan kecuali dengan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan dimaksud dengan haunan adalah bitta'at, berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara sifat ibadur Rahman dan bagusnya perangai mereka adalah tawadu'uhum lillahi azza wa jalla wa li'ibadihi, boten sombong kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
bahwasanya ciri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, beliau menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan, yaitu batarul haqqi wa ghamtin nas, meremehkan kebenaran. Kebenaran datang dari Allah Azza wa Jalla diremehkan, enggak diamalkan, ini meremehkan kebenaran. Wa ghamtin nas, dan meremehkan manusia. Nolak kebenaran, meremehkan manusia, ini sifat kesombongan. Dan sifat kesombongan enggak mungkin ada pada diri seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqar. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sakinah, tenang, menundukkan diri kepada Allah, tidak sombong, tidak gerasa gerusu, tidak mudah marah, tidak dipenuhi dengan kepongahan, tidak congkak di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ini ciri hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Wa hadha at-tawadu'u alladhi dhahara 'ala mashyihim wa hay'atihim innama huwa thamratun min thimaril iman wa atharun min atharih. Dan ketawaduan ini, kerendah hatian ini merupakan asar, realisasi bentuk nyata dari keimanan dalam hatinya. Jadi kalau orang ngaku beriman kepada Allah, ini masing-masing dari kita kalau ditanya, jenengan hamba yang beriman? Insya Allah hamba yang beriman, Ustaz. Tapi yang membedakan apa? Membedakan adalah realisasinya, tahqiqul imannya, nyata atau tidak pengakuan imannya. Karena kalau orang ngaku iman saja, gampang semuanya ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi praktik, apakah dia benar-benar hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Nah, masing-masing di antara kita berbeda-beda. Dan di antara cirinya adalah dia berjalan di atas muka bumi, terus bermuamalah dengan sesama manusia, yaitu muamalahnya dengan tawadhu, dengan penuh kerendah hatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dengan penuh kerendah hatian beliau mengatakan bit ta'ati wal 'afafi wat tawadhu, yaitu dengan penuh ketakwaan. Kalau berjalan, orang-orang tahu orang ini berjalannya diliputi dengan zikir kepada Allah, wal 'afaf, dan menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ngapunten meripatnya mboten kemana-mana, tapi nunduk karena apa? Ingin menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat tawadu, dengan penuh kerendah hatian. Wa min madzahiri tawadu'ihim wa sakinatihim annahum in wajahu fi tariqihim ba'd ahli safahi wal jahl. Kalau ketemu orang yang ngapunten pandir bodoh, pengen bantah dia, apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini atau orang yang beriman kepada Allah, maka mereka membantahnya dengan bikala min sadidin salimin minas safahi wal jahl. Tidak dibantah sebagaimana bantahan orang-orang bodoh tadi. Kan ada orang yang kalau bantah, masya Allah luar biasa, semua kebun binatang isi kebun keluar dari lisannya. Nah, orang-orang beriman ketika dicaci maki seperti ini, maka mereka enggak bantah dengan bantahan yang serupa, tapi mereka membantah dengan kalamin sadid, kata-kata yang lurus, salimin, yang selamat minas safahi wal jahl, dari kebodohan dan juga kepandiran. Jadi bantahannya, ketika dibantah orang bodoh, jawabannya lembut, jawabannya sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jawabannya hanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang bodoh membantah kita dengan perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan kasar, maka akan berhenti hanya dengan cara apa? Dengan cara kita tidak merespon yang sama dengan ucapannya. Kalau dibantah dengan ucapan kasar, dengan ucapan yang tidak seharusnya dikeluarkan seorang muslim, dibantah dengan kalimat yang lurus, berhenti ucapan kasarnya. Tapi kalau dicaci maki, balas caci maki lagi, nggak akan berhenti. Makanya jenengan lihat kalau di jalan, orang yang qadarullah nabrak sepeda motor yang lainnya, kalau dibentak dengan ucapan kasar, balas bentak. Saman nggak ndelok-ndelok enek kendaraan ngarepe. Ya saman kuwi salah. Balik lagi. Balas-balasan terus.
Ini apa? Kalau orang bodoh, orang pandir, orang mudah emosian, kita respon dengan hal yang sama, akan terus berbalas, nggak akan ada habisnya. Tapi sebaliknya kalau misalnya dibantah, apa? Dibantah dengan cara yang halus, ngapunten Pak, niku mboten ketinggal, pun selesai, selesai. Paling sedikit ngangkat suaranya, terus kemudian apa? Mulai merendah, pelan, akhirnya selesai, beres masalah. Daripada apa? Daripada kita bantah, terus kita kebablasan, nanti dikisos oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Jadi jangan sampai kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ketemu orang yang bantah kita dengan perkataan kasar, dengan caci maki, maka sudah berhenti di orang tersebut. Jangan ditiru, jangan dibalas dengan hal yang serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sibabul muslimi fusuqun. Mencela seorang muslim, mencaci maki seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Bentuk kefasikan alias bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada bedanya. Harus ada bedanya. Apalagi misalnya nih sudah pakaiannya Masya Allah habis sholat subuh pulang. Ini setelah sholat subuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang-orang beriman menyempatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemu di jalan dengan orang-orang yang enggak ngerti agama, maka jangan sampai karakteristiknya sama. Yang keluar caci dari lisannya sama dengan orang-orang yang tidak belajar agama, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bihadza qad jama'u li anfusihim salamata min asratain, asratar rijli wa asratal lisan. Orang yang beriman itu mengumpulkan dua perangai yang baik. Perangai kaki, cara berjalan yang baik, dan juga perangai lisan yang baik. Yang lihat orang-orang beriman, ya dilihat dari dua hal tadi. Cara berjalannya, kalau di zaman dulu kata para ulama, orang berjalan kalau bukan orang beriman, kalau bukan orang yang dipenuhi kerendahan hatian, kelihatan dari cara berjalannya. Kalau sekarang mungkin cara berjalan yang pongah. Membusungkan dada berjalannya, membusungkan dada. Ini zaman dulu kelihatan. Zaman dulu kelihatan. Makanya dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla antara orang beriman dan bukan orang beriman adalah apa? Adalah dari cara berjalannya. Kemudian yang kedua di dalam ayat ini dari cara dia menjaga lisannya. Cara dia menjaga lisannya. Tidak dipenuhi dengan ghibah, tidak dipenuhi dengan caci maki, tidak dipenuhi dengan kata-kata kotor, tidak dipenuhi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Demi Allah, keburukan itu tidak akan pernah sama dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Maka bantahlah orang yang membantah kalian dengan cara yang lebih baik. Dibantah dengan caci maki, diusir sana sini, maka kita bantah dengan cara yang baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Maka nanti orang yang sebelumnya ada permusuhan, kalau kita bantah dengan cara yang baik, ka'annahu waliyyun hamim. Nanti akan jadi seperti orang-orang yang pernah punya hubungan dekat sebelumnya. Ini kalau kita bantah dengan cara yang baik. Tapi sebaliknya kalau kita bantah dengan cara yang buruk, yang enggak memiliki etika, ya nantinya apa? Sama, akan justru muncul lebih besar perbedaan. Kalau orang enggak mau serawung ke rumah kita, saudara kita mutus hubungan silaturahim dengan kita balas dengan hal yang sama, akur apa boten, Pak? Enggak akur. Tapi kalau kita balas dengan cara yang lebih baik, dia enggak mau serawung dengan kita datangin terus. Sehari mungkin enggak mau noleh, hari berikutnya masih belum mau noleh, tapi mulai dengerin apa yang kita omongkan. Hari-hari berikutnya kita salam mulai dijawab salamnya. Hari-hari berikutnya kita sudah dipersilahkan masuk ke rumahnya. Hati manusia itu terbuat bukan dari batu. Sedikit demi sedikit kebaikan yang kita masukkan ke dalam hati mereka, maka insya Allah ta'ala dengan izin Allah, hati tersebut akan melunak atau melembut. Maka sekali lagi, kalau dibantah dengan cara yang buruk, bantah dengan cara yang baik. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidaklah diperuntukkan perangai yang demikian tadi kecuali bagi mereka yang mau bersabar, dan tidaklah mereka mendapatkan kecuali bagian yang teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sabar Ustaz,
Maka kata Rasulullah SAW, kalau orang beralasan nggak sabar ini, kata Rasulullah, man sabbara lillah, barang siapa yang berbuat sabar karena Allah Azza wa Jalla, sabbarahullah, maka dia akan diberikan atau dikaruniakan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lisan kita ini kita jaga, mudah kita jaga kalau kita apa? Kalau kita berusaha untuk menjaganya. Nah, kita nggak sabar Ustaz dengar caci maki dan lain sebagainya. Ya, semakin kita merasa demikian, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk demikian. Tapi kalau kita mau bersabar, nahan, sabar, maka Allah akan karuniakan kesabaran dalam hati kita. Dan itu ciri orang-orang beriman. Kelihatan dari cara berjalannya, terus kelihatan dari lisannya. Dan orang-orang beriman ketika keluar dari rumahnya, dia menghindarkan apa? Dia menghindarkan bahaya untuk kaum muslimin yang lainnya dari lisan dan juga kakinya. Sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW ketika keluar dari rumah, maka diajarkan sebuah doa, Allahumma a'udzubika an adilla au udal. Ya Allah, lindungilah aku dari apa? Dari adilla, dari aku membahayakan atau menyesatkan orang lain, au udalla, atau aku sesatkan orang lain, au azilla, atau aku berbuat salah kepada orang lain, au uzalla, atau aku disalahi orang lain, au azlima, atau aku berbuat zalim kepada yang lain, au uzlama, atau aku dizalimi oleh yang lain, au ajhala, atau berbuat bodoh, membodohi orang lain, au yujhala alayya, atau aku dibodohi. Maka ini orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindarkan lisan dan juga kakinya dari berbuat bahaya untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Taib, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, Allah Azza wa Jalla sebutkan di antara ciri hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu mereka yang menghidupkan malam-malamnya dengan bersujud kepada Allah Azza wa Jalla dan juga menegakkan salat malam. Jadi hamba Allah Ar-Rahman itu adalah ketika malam hari mereka memaksimalkan waktu mereka untuk sujud kepada Allah dan juga berdiri salat malam. Siapa yang enggak bangun malam ini kecuali setelah salat subuh, yang enggak pernah bangun sepanjang hidupnya untuk salat malam, ini sebuah musibah. Jadi hamba Allah yang beriman kepada Allah paling enggak satu kali sepanjang hidup, Pak, seumur hidup, niku dimaksimalkan waktu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, menegakkan salat malam. Rasulullah SAW memberikan kelonggaran untuk kita. Kalau kita mampu tegakkan di sepertiga malam terakhir, ini waktu yang terbaik untuk salat malam. Kalau misalnya mampu di pertengahan malam, monggo di pertengahan malam. Tapi kalau enggak mampu bangun, susah bangun Ustaz, maka tegakkan sebelum tidur. Tegakkan sebelum tidur. Mosok sebelum tidur masih lupa, Pak? Mboten insyaallah nggih. Mboten. Jadi usahakan kalau misalnya sebelum tidur kita biasa enggak bisa bangun salat malam, maka sebelum tidur paling tidak tegakkan salat malam, salat witirnya ditegakkan. Selanjutnya ditegakkan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ada di antara ulama yang menolak persaksian orang-orang yang tidak pernah sholat witir sepanjang hidupnya. Jangan sampai kita ini jadi orang yang sholat witir hanya ketika Ramadan saja. Kalau selain Ramadan, lupa sholat witirnya. Ini musibah. Hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah dia memanfaatkan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah dan juga salat malam. Wa min sifati ibadir rahmanidh dhahirati muhafadhatum ala ada'is salah allati hiya a'zamul a'malil badaniyah fardhan wa naflan. Di antara sifat ibadur rahman adalah menjaga salatnya, baik solat sunnah apalagi solat fardu. Jadi kelihatan kalau hamba Allah yang beriman yang jaga solatnya. Jangan sampai seperti orang-orang yang berpendapat atau berkeyakinan solat yang penting iling, gak usah rajin-rajin solat kaya opo ae. Ini kisah salah. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman kepada Allah,
beliau mengatakan alaikum biqiyamil lail, tegakkanlah qiyamul lail atau salat malam, fa innahu da'bus salihina qablakum, ini menjadi perangai orang-orang solih sebelum kalian. Jadi kalau kita ngaku atau ngerasa solih, sudah baik kepada Allah, tapi nggak pernah sholat malam, pengakuan kita ini jangan-jangan batil. Jadi jangan sampai pengakuan ngaku-ngaku jadi orang baik, ngaku jadi hamba yang solih, nggak pernah negakin sholat malam. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, sholat malam ini bentuk mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Wa makfaratun lisayyiat, mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa manhatun lil itsm, mencegah perbuatan dosa. Ini sholat malam. Yang mana di waktu malam ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila samai dunya. Rabb kita Allah azza wa jalla turun ke langit dunia di setiap malamnya. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika sepertiga malam akhir. Yaqulu, Allah azza wa jalla menyeru, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku di waktu ini, fa astajib lahu, aku akan mengabulkan doanya. Man yas'alni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyah, maka aku akan memberikannya. Man yastaghfiruni, siapa yang mohon ampun kepadaku, fa'aghfirullah, aku akan mengampuninya. Kita kan kadang kalau pengen sesuatu, oh ini kok nggak pernah dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Nah kita nggak pernah minta kepada Allah, nggak pernah mengadakan tangan kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Lah kok minta cepat-cepat dikabulkan. Jadi kalau minta dikabulkan satu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tempuh segala sebabnya. Di antara sebabnya apa? Sebabnya adalah kita ngangkat tangan kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Jadi sebelum sholat subuh, paling tidak 10 menit sebelum waktu subuh berkumandang, maka manfaatkan untuk sholat malam. 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir pun cukup nih 10 menit. Baca ayat-ayat yang kita hafalkan, terus minta kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang kita inginkan. Terutama apa? Agar Allah azza wa jalla ampuni dosa kita, agar Allah ampuni dosa orang tua kita, agar Allah masukkan kita ke surganya, agar Allah azza wa jalla berikan kita kesempatan untuk berbuat ketaatan yang banyak. Paling tidak itu yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala 10 menit sebelum subuh. Maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Taib. Karakteristik yang ketiga dari hamba Allah azza wa jalla yang beriman kepada Allah, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, yaitu mereka yang meminta kepada Allah, rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah palingkanlah kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam, dari azab neraka. Ini hamba Allah azza wa jalla yang beriman, yaitu mereka takut kepada Allah atas azab neraka. Inna adzabaha kana gharama, sungguhnya azab neraka itu adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan juga seburuk-buruk tempat kediaman. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ciri hamba Allah Ar-Rahman adalah mereka yang takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takut, khawatir dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW membacakan di hadapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang sudah beramal, berbuat kebaikan, berbuat ketaat atau beramal sesuatu di dunia, wa qulubuhum wajilah, hati mereka gemeter terus. Beramal, hati mereka gemeter, enggak nyaman. Annahum ila rabbihim raji'un, kepada Rabb mereka kembali. Aisyah heran ketika mendengar ayat ini. Ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, apakah yang dimaksud ayat ini yang hatinya gemeter setelah beramal adalah mereka yang apa? Mereka yang minum khamar, minum arak, memiliki kebiasaan minum arak dan juga mencuri. Karena kalau misalnya orang-orang mencuri, orang-orang minum arak, berbuat kemaksiatan, maka mereka khawatir ketahuan orang lain. Apakah orang yang gemeter ini hatinya ini, apakah mereka yang berbuat kemaksiatan? Kata Rasulullah SAW, ya la ya bintas Siddiq, bukan orang yang berbuat kemaksiatan, enggak. Walakinnahumul ladzina yasumun, mereka ini puasa.
Wa yusallun, mereka salat. Artinya berbuat ketaatan kepada Allah. Wa yatasaddaqun, mereka juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Akan tapi yang buat mereka khawatir, mereka ndredeg, mereka enggak nyaman hatinya adalah mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, orang-orang mukmin, kata Hasan Al-Basri, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang beriman kepada Allah, mereka mengumpulkan dalam hati mereka dua hal, yaitu berbuat baik kepada Allah, yang kedua ngerasa enggak nyaman, khawatir kalau misalnya amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ammal munafik, adapun orang munafik yang nampak keimanan tapi hatinya busuk, apa kata Hasan Al-Basri? Jama'a isa'atan wa amnan. Mereka mengumpulkan dua hal buruk, yaitu berbuat keburukan wa amnan, dan ngerasa nyaman. Ngerasa nyaman. Pertanyaannya untuk diri kita sendiri nih, kita termasuk yang mana di antara dua kelompok ini? Kadang kita berbuat kebaikan kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, bersedekah kepada sama makhluk, tapi apa? Tapi kita tidak mengumpulkan rasa apa? Rasa khaufan, rasa enggak nyaman. Jangan-jangan amalan tadi diterima oleh Allah atau enggak ya? Tapi kita merasa pede, wah diterima insya Allah, bismillah diterima, semua pasti diterima amalanku. Ini orang-orang apa? Rasa aman yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Atau sebaliknya, kita berbuat kemaksiatan enggak pernah terkucur air matanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, bertobat kepada Allah, Pak. Apa jawaban kita? Allah Maha Pengampun. Tenang, saya berbuat kemaksiatan, nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak pernah mengucurkan air mata kita merenungi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka kita perhatikan ucapan Hasan Al-Basri tadi. Orang munafik mengumpulkan dua hal, sudah berbuat buruk terus ngerasa aman. Berbuat buruk ngerasa aman, ngerasa punya backingan, ngerasa punya pembela. Padahal nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla enggak ada yang membela kita kecuali diri kita sendiri. Dan diri kita ketika dihadapkan amalan kita enggak mampu bantah. Mau bantah apa? Kita di hadapan Zat yang Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, Al-Alim, yang Maha Mengetahui, dijelentrengkan semua amalan kita selama di dunia. Mau bantah apa kita? Pak Fulan, antum pernah ngerjain ini dan itu pada hari ini jam sekian. Bantah apa kita? Allah Azza wa Jalla sudah mencatat semuanya melalui malaikat-malaikatnya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, sungguhnya tidak ada satu ucapan pun yang terucap, yang keluar dari seorang hamba Allah Azza wa Jalla, kecuali ucapan tadi diawasi oleh Raqibun Atid, yaitu yang mengawasi dan juga yang mengamati gerak-gerik kita. Oleh karena kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka di antara ciri hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman kepada Allah adalah ketika dia khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak Pak, kula kali panjenengan iku berdoa nangis kepada Allah minta untuk dijauhkan dari azab neraka? Pernah enggak? Coba dipikirkan sendiri. Selama hidup kita ini kita pernah nangis enggak di hadapan Allah minta surga Allah Azza wa Jalla, minta disingkirkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau di weden-wedeni dikasih ultimatum, Pak besok sampean masuk penjara, kita ndredeg khawatirnya luar biasa. Tapi kalau misalnya dikasih weden-weden, ditakut-takutin dengan cara apa? Dengan cara nanti orang yang berbuat kemaksiatan diancam dengan neraka, khawatirnya sama enggak dengan khawatir kita kalau besok masuk penjara? Kalau khawatir kita masih besaran yang masuk penjara, ini dipertanyakan Pak, dipertanyakan. Kita ini serius takut kepada Allah atau enggak? Serius takut kepada azab Allah atau enggak? Padahal Rasulullah SAW menyebutkan azab yang paling ringan di neraka kelak adalah ketika orang berdiri di atas bara api jahanam yang mendidih bukan kakinya, tapi kepalanya mendidih. Saking panasnya. Itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Bagaimana dengan azab Allah di kerak neraka jahanam? Kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya orang-orang munafik, orang-orang yang berhias dengan perhiasan yang bagus, Masya Allah, zahirnya iman, tapi hatinya busuk, menyimpan kekufuran, menyimpan rasa apa? Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Azza wa Jalla, fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka jahanam. Di kerak neraka jahanam, neraka yang paling bawah. Kalau jenengan ngelihat bara api niku, bara api yang paling panasnya kalau yang paling bawah, yang paling dekat dengan sumber apinya. Jenengan semakin jauh dengan sumber api ya semakin enggak panas. Tapi kalau semakin dikeraknya maka semakin panas. Dan ciri orang yang beriman kepada Allah takut dengan azab neraka jahanam. Jangan sampai cuman pengakuan, saya beriman Ustaz, saya beriman insyaallah. Saya termasuk orang yang beriman, takut kepada azab neraka, pernah nangis untuk minta kepada Allah agar dihindarkan dari neraka jahanam. Pernah nangis kita khawatir jangan-jangan dosa kita yang membuat kita jatuh ke neraka jahanam. Kalau misalnya kita nggak punya kekhawatiran tadi, jangan-jangan kita terjangkiti virus-virus murjiah, yaitu orang yang selalu merasa aman ketika berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna azabaha kana gharama. Sungguhnya azab jahanam itu daiman mulaziman, yaitu akan kekal selama-lamanya. Neraka kekal selama-lamanya, penderitaannya kekal selama-lamanya. Maka kalau masuk neraka jangan seperti orang-orang Yahudi yang menyangka apa? Kata mereka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Neraka ini enggak mungkin nyentuh kulitku kecuali hanya bilangan hari saja. Cuman berapa hari paling masuk neraka? Masalahnya hari di neraka jahanam nanti beribu-ribu tahun di dunia. Kalau kalian panjenengan disuruh keluar jam 12 siang, diem upacara di depan sini aja sudah ngeluh. Panas-panas kok upacara. Apalagi nanti di neraka jahanam 10.000 tahun, 20.000 tahun, berbilang hari di neraka jahanam. Tapi masalah ribuan tahun di dunia dengan panas yang tidak seberapa. Maka sebagian ulama ketika mereka mengatakan, kalau aku hendak berbuat maksiat, pikiranku mengarahkan ke berbuat maksiat, aku segera menyalakan api terus kemudian dipegang. Kalau ngerasa panas nggak kuat, berarti nanti di jahanam saya juga nggak kuat. Makanya coba jenengan kalau misalnya pengen ngelakuin kemaksiatan, korek nih jenengan terus jenengan ini. Kalau jenengan kiat, oh kuat Ustaz, insyaallah kebal nih. Monggo bersabar dengan azab neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau mboten kiat nggak kuat, aduh panas. Nah nanti di neraka jahanam jenengan nggak sempat untuk narik tangan Pak. Jenengan nggak sempat narik tangan. Dilep-lep nih kalih malaikat. Dilep-lep nih kalih Gusti Allah. Jadi dilep-lepkan, dimasukkan sedalam-dalamnya ke neraka jahanam. Taib, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat. Yang menjadi ciri orang-orang beriman adalah tawassutuhum fin nafaqati bainal israfi wat taqtir, yaitu menginfakkan harta berada di pertengahan antara israf berlebih-lebihan wat taqtir dan pelitnya luar biasa. Kata Allah Azza wa Jalla, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman kepada Allah adalah mereka yang ketika menginfakkan harta mereka, maka mereka menginfakkannya, membelanjakan harta mereka antara israf dan takdir, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula pelitnya luar biasa. Jadi enggak berlebih-lebihan. Semua yang dipengen beli, semua yang dipengen makan, semua yang dipengen langsung laksanakan saat itu juga. Ini israf, berlebih-lebihan. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika melihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma membeli daging banyak karena pengen daging, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ini apa ini? Daging ya Umar, karena aku pengen makan daging banget. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, afa kullama tashtahi syai'an istaraita. Kalau kamu pengen sesuatu langsung kamu beli? Ini sindiran dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita kalau pengen sesuatu, wes beli langsung, bismillah, daripada ngecas nantinya. Kita pengen sesuatu, pengen pakaian yang bagus, beli. Ngelihat iklan ikan motor, beli. Mampu ya mampu, nggak apa-apa. Tapi masalahnya antara israf dengan takdir, orang beriman itu berada di tengah-tengahnya. Nggak israf, nggak berlebih-lebihan. Kaidah israf niku kalau jenengan mampu mengerjakan atau mampu membelinya, yang kedua tidak melampaui kebutuhan kita, itu batas israf. Kalau misalnya kita nggak mampu, kita maksa, kita punya cuman ngapunten gaji sebulan, ya nggak sampai 5 juta. Tapi kita beli mobil, nggak punya tabungan, kita beli mobil yang harganya 500 juta.
Niki berlebih-lebihan apa betul? Berlebih-lebihan israf niki. Atau 5 juta terus kita mengeluarkan harta sebulan totalnya ya 10 juta lah, 10 juta. Ini israf. Semua dihabiskan untuk memenuhi hawa nafsu, bahkan kurang-kurang, niki israf. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan. Kita mampu belinya, kita mampu beli. Gaji kita mampu mencukupinya, tapi apa? Tapi melebihi kebutuhan kita. Melebihi kebutuhan kita. Kita cuman butuhnya mobilitas ya paling 2 mobil cukup satu keluarga. Tapi kita beli 50 mobil di garasi kita. Ini israf. Mampu kita beli, mampu. Tapi apa? Tapi berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Atau pelitnya luar biasa. Punya gaji 5 juta, istri dijatah per bulan cuman 300.000 misalnya. Niki takdir. Pelitnya luar biasa, dan orang beriman terletak di antara keduanya, yaitu tidak berlebih-lebihan mengeluarkan harta dan tidak pula kurang. Tapi sifat yang kelima sekaligus yang terakhir, bu'duhum an kaba'iriz dzunub wa adzaimil atham, menjauhkan diri dari apa? Dari perbuatan dosa-dosa besar. Dari perbuatan dosa-dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman masih di surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa tanpa haknya, wala yaznun, dan tidak pula berbuat zina. Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 ciri orang beriman dengan menyebutkan 3 dosa besar, yaitu yang pertama, tidak berbuat kesyirikan. Ini ciri hamba yang beriman kepada Allah, menjauhi semua fasilitas atau wasilah yang menuju kepada kesyirikan, dijauhin semuanya, tidak dikerjakan sama sekali. Ini ciri hamba Allah yang beriman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayyu dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Engkau jadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan kalian. Kita tahu Allah yang menciptakan kita, tapi kita jadikan sekutu bagi Allah. Ini dosa yang paling besar. Yang kedua, qatlun nafsil ma'sumah, yaitu membunuh jiwa yang tidak berdosa atau tidak ada hak untuk kita bunuh. Berarti ada yang diperbolehkan untuk dibunuh, tapi itu pun yang membunuhnya hanya terbatas pada pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh sembarangan orang, atau beberapa kondisi lain yang membolehkan kita untuk membunuh jiwa. Tapi selebihnya hukum asalnya adalah diharamkan. Terlebih apa? Terlebih sesama muslim. Betapa banyak kita mendengar kabar sekarang di berita, di televisi, orang dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain, padahal sama muslim. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti ciri hamba Allah Ar-Rahman adalah mereka yang tidak memerangi, tidak membunuh jiwa-jiwa yang tanpa haknya. Rasulullah SAW mengatakan, la zawalud dunya ahwan, hilang binasanya dunia ini, rusaknya dunia ini, ahwan, lebih ringan, alallahi, di sisi Allah, min qatli mu'minin bighairi haqqin, daripada membunuh jiwa orang yang beriman tanpa haknya. Merangi orang beriman, terus nyakitin orang beriman dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla mengatakan rusaknya dunia lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Begitupun yang ketiga dosa yang disebutkan adalah berzina. Berzina. Betapa banyak yang kita dengar kabar sekarang di berita, na'udzubillah min dzalik. Bahkan anak-anak kecil sudah berbuat zina. Mereka bukan enggak ngerti, sudah ngerti. Makanya PR kita sebagai orang tua semakin besar di zaman-zaman sekarang ini. Kita menghindarkan anak kita supaya tidak mencontoh hal-hal yang buruk. Karena contoh kita itu enggak nyontohin yang buruk. Ustaz, saya enggak pernah nyontohin yang buruk, Ustaz. Tapi anak saya kok berbuat demikian. Niku HP, Pak, HP. Anak kita diizinkan untuk buka HP sembarangan tanpa pengawasan kita. Mereka buka apa kita enggak tahu. Terlebih mereka sudah bisa lebih pintar dibandingkan orang tuanya. Mereka bisa mengoperasikan YouTube, orang tuanya enggak bisa. Akhirnya apa yang dicari mereka? Niku lebih banyak dibandingkan apa yang dicari orang tuanya.
Makanya PR kita sebagai orang tua semakin besar sekarang ini. PR kita didik anak, PR kita didik cucu-cucu kita. Ini lebih besar. Kenapa? Karena godaannya juga lebih besar. Maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 ciri tadi semoga ada di dalam diri kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya. Mulai sekarang, kalau sebelumnya sepertinya kok jauh sekali Ustaz. Mulai sekarang diperbaiki bareng-bareng, Pak. Kula kali panjenengan perbaiki bareng-bareng. Cara perbaikinya pripun? Nggih niki. Ngaji sareng-sareng, saling menasehati dalam kebaikan. Ngelihat temannya berbuat salah dinasehatin. Ngelihat temannya kok ini jarang ke masjid lagi, diajak lagi di Japri. Kok enggak pernah lihat jenengan di masjid, Pak? Jenengan saat ini kita yang pundi di Japri, Pak. Jangan sampai ditinggal teman-temannya yang sedang futur. Karena kadang-kala orang yang sedang futur malas untuk beribadah kepada Allah, mereka semakin jauh itu karena enggak ada saudaranya yang ingat. Oh, kayaknya saya enggak hadir di masjid juga enggak ada yang ingat. Saya nggak pernah hadir di kajian, nggak ada yang ingat kok. Hadirnya saya, nggak hadirnya saya sama aja. Maka jangan sampai jadikan saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah di sekitar kita ini merasa asing dengan akhlak kita. Jadikan mereka akrab dengan akhlak kita. Jadi kalau ada yang nggak hadir langsung japri, kok nggak pernah hadir sekarang? Kemana? Atau gimana kabarnya? Boleh bertamu nggak? Ditanya kabarnya, diajak kembali. Karena siapa tahu mereka sedang ada masalah, butuh teman curhat. Enggak butuh bantuan jenengan, tapi cuma butuh teman curhat. Butuh teman curhat. Kadang kan bapak-bapak ngopi bareng-bareng cuman pengen ngomong gitu toh. Enggak pengen dibantu buatan, cuman pengen ngomong, pengen ngeluarin penat toh. Habis itu selesai wes, masalahnya plong, ngomong toh wes selesai, ya sudah. Makanya jangan sampai mereka lebih dekat dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang fasik dibandingkan dekat dengan jenengan-jenengan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami cukupkan, dan jika ada pertanyaan, biasanya mboten, Pak. Ada sesi pertanyaan mboten biasanya? Wonten nggih? Kalau wonten monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.